Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan gue di channel NT NTDD dengan nama channel Tujuan Motovlog. Pada video kali ini gue mau nyari makanan daerah GBLA. Katanya ada makanan daerah apa? Katanya halal. Gue mau nyari di daerah GBLA, katanya ada. Ntar gue mau muter-muter dulu. Gue suka banget kalau beli salad, biar gue pengen. Gue sekarang simpel kembali guys. Oke, sebelum itu kalian jangan lupa like video gue, kemudian subscribe juga channel gue ya. Karena subscribe video, like video gue itu gampang, gue cuma klik tombol aja, di situ ada like, kemudian subscribe juga. Gue mah gak bayar sih gratis, oke. Sekalian gue nyari-nyari tentang salah di GBLA. Gue juga mau membahas tentang peribahasa berakit pakai dulu, bersenang-senang kemudian. Berakit pakai dulu, bersenang-senang kemudian. Nah, ini ada dua jalur. Oke, sekarang gue mau nyetir sendiri. Jadi ya, pokoknya daerah GBLA. Daerah GBLA katanya ada di salah. Nah, gue mau nyari gitu. Coba tahu di mana tetap. Seperti di sini namanya sekolah. Kalau ini sudah buat. Heran salah ada orang yang mikir itu orang bilang. Oke, lanjut saja bahasa tadi orang yang ketiga dulu ya, berbahasa orang yang ketiga dulu berenang-renang kemudian kita dulu. Maksudnya apa? Ketika kita dalam memulai usaha atau sesuatu yang pertama dari awal, kita akan merasakan pahit terlebih dahulu. Kita akan merasakan pahit, tidak akan merasakan senang. Tapi pahit di awal. Dan contohnya seperti apa? Kalau misalnya dalam bidang usaha, pahit di awal, kalian cari modal usaha, dan modalnya itu dapat uang dari mana kan? Bingung juga, kalian harus punya uang apapun. Nah, pasti otomatis bakal minjem dulu keluarga atau minjem ke teman, coba pahit kan? Nah, ketika kita sudah mulai usaha, pasti ada ujiannya juga, ujiannya juga. Ya, kita sudah memulai kayak misalnya kemalingan, barang, ya seperti itu kan pahit di awal. Ada tapi ketika sudah sukses ya, sudah berjalan dengan lancar, maka akan terasa manis. Oke, itu yang dinamakan peribahasa berakit pakai dulu bersenang-senang kemudian selain contoh tentang usaha, tentang ilmu nih, misalnya seorang anak santri ya, pesantren kan itu harus kabur pondok, pasti awalnya pahit, tapi jadi dulu kita kalah oleh kesalahan ya, segala macam kecolongan makanan, kecolongan duit ya, pahit. Tetapi terus dalam masa pelajarannya juga awal-awal bingung tentang pelajaran ini, pelajaran mana sih itu ya, bingung. Tapi ketika sudah mencapai 5 tahun dan akhir semester, akhir tahun ya, akhir sudah manis, akhirnya bakal manis. Seperti saya dulu ya, saya waktu di pondok, wah awal-awal pahit banget, gak betah banget gitu. Terus dalam metode pembelajaran juga gue paham banget, tapi gue ya taat pada guru, pada ustadz ya, kami awal banget gue menuruti apa yang guru sampaikan. Alhamdulillah gue di pondok cuma 5 tahun itu kelas kecepatan gue. Ketika udah beres tuh manis ya aja, seneng.
nggak ada beban buat kita anjir ini gimana sih, kita itu apa salat nah, daerah sini atau tadi di GBL aja wah anjir bingung kan. Kalau kagak ada sekarang mungkin ya minggu nanti tuh acaranya sekarang hari Rabu gue takutnya kebanyakan bangun kebanyakan ngomong gue tahu-tahunya kelewat bilang sekarang gimana kan makanya gue kalau misalnya dari makanan kalau dia terlalu baik kalau misalnya nyari-nyari parah nyari-nyari makanan yang pulang atau yang lihat kabur ya benar sekalian kita gue bikin konten. Nah, itu tadi contoh seorang santri ya. Jadi setiap usaha kita yang dari nol pasti awal mulanya pahit terlebih dahulu, capek, merasakan capek dulu, tidak langsung merasakan manis. Kalau misalnya di awal-awal lengah, gitu, tidak konsisten atau tidak semangat, ya rasanya gini doang, tapi lihat di akhir baru rasanya pahit. Tapi intinya sekarang gue mau nyari tukang salad lebih dahulu. Oke, makanya bingung kemana kita nyari ke sana. Nah, dulu gue mau resto kemana? Lihat dengan makan ini oke, balik lagi ke makan. Jadi setiap manusia ya, setiap manusia itu banyak kekurangannya ya, bukan banyak, pasti ada kekurangannya. Maka kita ini harus saling melengkapi. Contoh kita suami istri, laki-laki dan perempuan harus saling melengkapi. Terus dalam membuat usaha harus saling melengkapi juga. Ada yang jago dalam bidang keuangan ya, pengaturan saham seperti itu, apalagi modal ya, ada yang jago juga dan sendiri. Kalau misalnya ya kalau sendiri terkadang bagi orang yang belum bisa gitu beda hasil. Tapi kalau misalnya udah jago gitu mengatur usahanya hanya orang diri saja, wah sekarang itu. Tapi kan kita akhirnya manusia ini kan saling melengkapi juga. Ya, yang kebetulan contohnya contohnya ikan kelas ada KM kan, wakil KM, ketua pemerintah wakil ketua Polri. Salah satunya mungkin ada yang bisa buat kelasnya, para siswanya, siswi itu. Tapi ini mana ini cek ada kayaknya ada yang di Indo. Oke, muter lagi lah. Oh ya, gue lagi pengen jalan sih, gue lagi sehat, ada kayak lagi sehat, enak. Nah, dari pagi sih soalnya jam 8. Ini sekarang masih jam 8 guys, jadi sebelum kita kali ya. Jadi seperti itu lah. Kali masuk teman setelah kita dulu. Ya. Kalau kalian pengen manis di akhir, harus bisa menghadapi ujian-ujian di awal, ya. Ujian-ujian sulit. Ya pahit kan pahit. Tapi ketika sudah selesai menghadapi ujian seperti itu di awal, pahitnya hilang,
manisnya baru akan datang gitu. Tidak ada yang gampang, semua dunia itu kita cari kerja aja pasti capek, terus pertama hari kerja juga kan baru capek lagi gitu. Kalau misalnya nggak dapat pekerjaan itu di awal-awal, oh akhirnya gitu. Pahit juga kan, tapi ketika sudah mendapatkan kemudian digaji, senangnya dapat uang, misalnya digaji 2 juta per bulan tuh kan enak, manis kan. Oh bayangin di awal pahit, hari kerja gak diterima di sana di sini, terus apalagi sampai pertama kali kerja, tapi ketika sudah berjalan, oh bingung kan. Nah konsisten bekerja terus istiqomah bekerja kinerjanya baik, tahu-tahu ntar diangkat jabatannya udah jadi naik, iya udah kan manis sama gitu. Kalau kalian dalam sekolah juga pelajaran kelas 1 SD sampai kelas 4 SD, pasti kelas 1 SD masih bingung, kira udah kelas 6 SD hampir kelulusan masih sampai kayaknya seneng mau SMP, antara SMP dan pesantren. Sudah lulus SD, lagi yang mau masuk SMP, wah dari nol lagi pelajarannya, tapi tidak masih mungkin SMP itu hanya mengulang pelajaran yang SMP, mengulang pelajarannya, kemudian naik lagi gitu kan, itu bahasanya pernah seperti itu. Sudah mulai ya mau ke pesantren dulu harus selama 6 tahun atau 10 tahun, awal 1 tahun gak betah di Bu5 antar kelas, terus dipintain makanan, dipintain uang jajan apa, pada pelajarannya bingung. Ketika sudah 5 tahun 6 tahun baru ngerti apa yang dimaksud ya, dia bisa ngerasa dikasih satu kelas jajah gitu ya, udah kan nikmat gitu ya, manis kan. Pagi udah wisuda, walah nah, seperti itu. Kuliah juga sama, semester awal rutin tugas kelulusannya, dulu makan skripsi gitu ya, sekarang katanya udah diganti lebih termurah di wah apa, apalagi zaman sekarang kuliah dipermudah ujian kelulusannya ya udah gue itu usah bingung dan ya pasti gitu-gitu aja. Oh seberapa banyak pekerjaan kita atau sedikit, hasil capainya pasti sama saja, nggak berubah gitu. Ada pekerjaannya banyak banget, banyak tuntutan, sedangkan yang sebelumnya bukan tugasnya, hasil capainya pasti sama saja. Dan istirahat juga pasti sama, paling kalau laki-laki istirahatnya tidur jarang healing sih laki-laki mah. Kalau perempuan kan mungkin kalau capek healing ya, di kemana ke shopping gitu ke mall gitu kan, itu perempuan. Tapi kan kalau laki kagak, laki gue ini mau kemana, nah ya ntar kita pinjam dulu. Anjir gue bingung tuh, katanya masalah daerah GBLA tadi udah dicari tadi kan tidak ada. Gue lagi ngomong kayak gini tuh kan sekalian saja gue anjir suara apa ambulan, selain saja gue lihat kiri kanan tetap kagak ada. Sekarang masih jam 8 pagi-pagi. Nah, oke, jadi paham sampai di sini penjelasan gue. Nah, yang gue simpulkan saja, jadi setiap ingin melakukan usaha, setiap ingin melakukan suatu kegiatan yang dimulainya dari nol, pasti kita ini tidak bisa bukan tidak bisa, pasti akan merasakan dulu yang namanya kepahitan ya. Apalagi yang dimulai dari nol, pahit. Nah, akan tetapi ketika seiringnya waktu berjalan,
sampai ada berapa tahun kemudian gitu. Oke, berapa tahun kemudian manis. Yang misalnya yang modal usaha dari nol ketika hampir jaya, usahanya laris manis gitu ya, yang belajar hampir lulus ya, sebenarnya seperti itu. Terus kesimpulannya dari peribahasa berakit-akit dahulu, bersenang-senang kemudian, bersakit-sakit dahulu. Nah, kan udah jelas bersakit-sakit dahulu berarti bahasa Sunda peperihat heula gitu di awal. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian, baru happy-happy ya, foya-foya kemudian. Oke. Oke, cukup sampai di sini saja. Gue mau lanjut lagi cari pesan salad, tapi coba bakal sambil di kontenin gue sih baterainya udah sekarat. Kalau ketemu ya udahlah, gue coba balik lagi aja. Oke. Baik, cukup sampai di sini saja. Apabila ada kesalahan yang gue ucapkan ya, salah penyampaian juga atau pengertian penjelasan yang kurang jelas, nanti juga tulis lagi konkret di deskripsi. Dan pokoknya pada penonton jangan lupa like video gue, subscribe juga channel gue, lalu komen and share ya, bantu ramaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Kembali lagi nanti. Oke.